Ibu dan Bapak, apa instrumen yang tepat untuk asesmen performa seperti proyek atau penugasan? Jawabannya adalah rubrik. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk simak lebih lanjut. Rubrik adalah pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik sehingga pendidik dapat menyediakan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Rubrik juga dapat digunakan oleh pendidik untuk memusatkan perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai. Capaian kinerja dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai secara bertingkat dari kurang sampai terbaik. Berdasarkan Stephens dan Levy, rubrik berisi 4 fitur penting. 1. Deskripsi tugas atau judul deskriptif dari tugas yang diharapkan, dihasilkan, atau dilakukan peserta didik. 2. Kriteria atau evidence dari tujuan pembelajaran yang perlu dicapai peserta didik. 3. Tingkat atau level ketercapaian dari satu kriteria yang menggambarkan tingkat penguasaan peserta didik. Misalnya, perlu bimbingan, cukup, baik, sangat baik, atau baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. 4. Deskripsi ketercapaian setiap kriteria pada setiap level. Ibu dan Bapak Guru, beberapa manfaat menggunakan pendekatan rubrik diantaranya. 1. Penilaian objektif, konsisten, dan berkriteria jelas. 2. Memberikan informasi bobot penilaian. Ketiga, peserta didik dapat mengukur pencapaian dengan rubrik. Keempat, peserta didik mendapatkan feedback yang cepat dan tepat. Kelima, sebagai instrumen refleksi pembelajaran. Dan keenam, sebagai pedoman penilaian. Berdasarkan panduan pembelajaran dan asesmen, ada beberapa jenis rubrik yang sering digunakan, yaitu 1. Rubrik ketercapaian tujuan pembelajaran atau rubrik umum. Rubrik ini sangat sederhana dan bersifat umum. Penamaan kriteria perlu bimbingan, cukup, baik, atau sangat baik, dapat diubah atau diadaptasi sesuai kebutuhan. 2. Lembar checklist. Rubrik ini lebih rinci dibanding rubrik umum. Dapat menjadi alternatif bagi pendidik yang telah lancar dalam menggunakan rubrik umum. Penamaan dan banyaknya 2 kriteria, ya atau tidak, dapat diubah atau diadaptasi sesuai kebutuhan. Misalnya, dengan menggunakan 3 kriteria, yaitu perlu peningkatan, cukup, dan baik. Banyaknya indikator tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi dan ruang lingkup materi pada tujuan pembelajaran. 3. Rubrik terinci. Rubrik ini lebih rinci dibanding rubrik umum dan lembar checklist. Rubrik ini dapat digunakan bagi pendidik yang telah terbiasa menggunakan rubrik. Banyaknya indikator tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi dan ruang lingkup materi pada tujuan pembelajaran. Penamaan dan banyaknya 4 kriteria dapat diubah.
dengan skor terendah 1. Langkah keempat, menentukan deskripsi dari masing-masing tingkat ketercapaian untuk setiap aspek